Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yaliqu bi jalalil karim hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi al-mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifhu wa man wajada fiha malja'an falya'ud bihi, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi fitnah kepada manusia, yakni kepada umat Islam, di mana fitnah tersebut menjadikan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang duduk, lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Dan siapa yang berusaha untuk menghadapi fitnah tersebut, maka justru fitnah itu akan mempengaruhi dirinya. Siapa yang mendapatkan tempat perlindungan dari fitnah tersebut, maka hendaklah dia berlindung ke tempat tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini memerintahkan kepada kita untuk lari menghindar dari fitnah dan memberikan peringatan keras kepada kita agar fitnah itu tidak terjadi pada kita atau kita tidak terpengaruh dengan fitnah itu. Di antara perkara besar yang dihadapi oleh seorang muslim adalah fitnah. Dan fitnah yang dihadapi, yang senantiasa baik itu ada pada zaman ini maupun zaman sebelumnya, itu bermacam-macam. Ada yang fitnah yang senantiasa bersama kita, yang tidak berubah dari satu masa ke masa, di mana fitnah itu sama. Fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini sama dengan fitnah yang dihadapi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dihadapi oleh umat-umat sebelumnya, seperti harta, seperti anak, seperti istri, perempuan. Itu adalah fitnah yang dihadapi oleh semua manusia, yang tidak berubah dari satu masa ke masa yang lain. Bagi seorang laki-laki difitnah dengan wanita dan sebaliknya. Bagi seseorang difitnah dengan hartanya, diuji dengan hartanya, dicoba dengan hartanya. Dan fitnah itu sendiri untuk mengetahui hakikat keimanan seseorang.
Kalau keimanan seseorang itu kuat, akidahnya kokoh, dan memiliki cahaya ilmu, maka kata para ulama, dia ibarat ketika melihat fitnah itu, maka dia seperti gunung, kal jibal la yatazahzah. Jadi ketika fitnah itu ada, maka dia seperti gunung yang tidak bergeming sedikit pun, yang tidak bergeser sedikit pun. Dia kuat untuk menghadapi fitnah tersebut. Itu kalau imannya kuat. Kalau imannya kuat, akidahnya benar, dia akan seperti batu karang. Meskipun diterjang oleh ombak, dia akan tetap tegak. Tidak akan luntur seperti batu. Tidak akan hancur. Itu kalau imannya kuat. Tapi kalau imannya lemah, maka sedikit saja fitnah itu menghadapi dia, maka dia akan terpengaruh dengan fitnah itu. Dan fitnah yang terbesar yang dihadapi manusia, dan fitnah itu berbeda-beda dari satu masa ke masa yang lain, adalah fitnah Dajjal. Itu adalah fitnah yang terbesar. Makanya setiap rasul itu memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Kata Nabi SAW, man tasyarrafa laha, siapa yang berusaha untuk menghadapi fitnah besar ini, menghadapi Dajjal, menghadapi malahi peperangan di antara kaum muslimin, perpecahan di antara kaum muslimin, dia terjun masuk ke dalamnya, tastasyrifhu, maka fitnah itu justru akan mempengaruhi dirinya. Artinya ketika fitnah terjadi di kalangan umat Islam, fitnah besar, saling bunuh-membunuh, terjadi perpecahan, jangan masuk ke dalamnya. Menghindarlah dari fitnah itu. Mawajada fiha malja'an, kata Nabi, siapa yang mendapati tempat berlindung, kalau dia bisa lari, kalau dia bisa menghindar, falya'ud bihi, berlindung, ambillah tempat itu sebagai perlindungan. Dan ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan bahkan juga pernah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, terjadi peperangan besar kaum muslimin yang menewaskan banyak kaum muslimin, saling bunuh-membunuh. Perbedaan mereka, perpecahan mereka itu sebagai dalil bagi kita bahwa itu memang sunnatullah. Tidak bisa umat Islam ini disatukan kecuali nanti di akhir zaman ketika Imam Mahdi memimpin umat Islam. Perpecahan akan terus terjadi, perbedaan pendapat akan terus terjadi. Umat Islam sulit untuk dipersatukan, karena itu sunnatullah. Nabi SAW memohon agar umat Islam ini tidak terpecah, umat Islam ini bersatu, tapi permohonan Nabi SAW itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya jamaah sekalian, inti dari pesan ini adalah bagaimana kita memperkuat iman kita dengan banyak melakukan amal soleh, mengokohkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara itu kita bisa menghadapi fitnah tersebut. Tetapi kalau fitnah yang berbeda-beda ini, fitnah yang besar ini ada di hadapan kita, jangan kita mentang-mentang iman dusta. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan terjadi. Akan muncul para pendusta, akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi,
akan muncul ar-rawawidah, orang yang gak punya ilmu agama tapi berbicara tentang agama, orang yang jujur didustai, para pendusta dibenarkan, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, diberi amanah, sementara orang-orang yang amanah dijauhi. Dan itu akan terjadi. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk menguatkan ibadah kita, menguatkan akidah kita, menguatkan ukhuwah kita. Meskipun itu menjadi sunnatullah, sulit untuk bersatu, tapi himbauan untuk bersatu itu harus senantiasa kita gaungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Artinya hendaklah kalian bersatu, hendaklah kalian saling bahu membahu, saling tolong menolong, terutama dalam rangka untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu setan dan orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, menjaga diri dan keluarga kita, dan menjaga harta kita dari hal-hal yang haram. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di atas petunjuk, di atas sunnah Rasulullah, dan diwafatkan di atasnya dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi